Membangun bait suci. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya, dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas hasil usaha. Sudah bekerja keras tetapi tetap kurang. Mengapa terjadi demikian? Hagai 1 ayat 5-11 sudah menjelaskannya. Perhatikanlah keadaanmu. Jangan-jangan selama ini bait Allah yang adalah tubuhmu sudah menjadi reruntuhan. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika bait suci runtuh, maka langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Ada 3 hal yang harus dilakukan untuk membangun bait suci, yaitu 1. Membersihkan bait suci. Bersihkan hatimu sama seperti Tuhan Yesus. Membersihkan bait Allah dari para pedagang. Hal itu tercatat dalam Injil Yohanes 2 ayat 13-17. Jangan lagi hatimu memikirkan untung rugi seperti pedagang. Dan yang dikejar seorang pedagang hanyalah keuntungan. Jika untung saya pergi, jika rugi saya lari. Artinya jika itu menguntungkan bagiku, aku akan pergi mendapatkannya. Tetapi jika ada kerugian, aku akan lebih ngembut lagi. Kamu berkata, bukan kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu lebih tangkas lagi. Yesaya 30 ayat 16. 2. Membangun mezbah. Seperti Daniel yang membangun mezbah doa, setiap hari demi didengar Daniel, bahwa surat perintah itu dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Kita juga bisa melakukannya, yaitu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Dengan rajin berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan itu, sama seperti kita sedang membangun sebuah gedung yang kokoh, sehingga pencuri tidak dapat memasukinya. 3. Menguduskan tempatnya. 1 Petrus 1 ayat 15-16 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia, yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi jangan lagi kita menuruti hawa nafsu, jangan lagi hidup menurut keinginan daging, karena hal itu yang menjadikan diri kita musuh Allah. Roma 8 ayat 5-8. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi bagaimana mungkin kita meminta berkat pada musuh kita? Sesungguhnya segala sesuatu yang ada pada kita, itulah berkat Tuhan. Jika dasarnya adalah bersyukur, di tangan Tuhan semuanya jadi. Bahkan 5 roti dan 2 ikan sanggup mengenyangkan 5.000 orang. Hal itu tercatat dalam Injil Matius 14 ayat 13-20. Tuhan akan memberkati kita jika bait suci sudah belum dibangun kembali. Tugas kita membangun dan Tuhan yang mengisi. Tuhanlah sang pemberi berkat, langit dan bumi digoncangkannya. Demikian laut dan darat, serta segala bangsa digoncangkannya, dari segala penjuru berkat mengalir kepada kita. Barang-barang yang indah kepunyaan segala bangsa diberikannya kepada kita, sebab kepunyaan Dialah emas dan perak. Hagai 2 ayat 6-9. Itulah yang dinamakan berkat mengejar kita, bukan kita yang mengejar berkat. Jadi jangan khawatir mengenai hidupmu. Setialah
dalam perkara-perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Oleh sebab itu, jangan tunda lagi untuk membangun bait suci, sebab Tuhan sudah menanti-nantikannya. Dia ingin menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dia hendak menyayangi kita. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Hal itu tercatat dalam Yesaya 30 ayat 18-26. Tuhan mau memberkati kita dalam segala hal, tetapi bangun dulu bait suci. Adakah seseorang yang sangat kaya menyimpan harta bendanya yang begitu banyak di sebuah reruntuhan rumah? Bukankah ia akan merasa sayang dengan hartanya tersebut, dan setiap hari ia menjadi khawatir jangan-jangan pencuri datang merampasnya? Tentu saja dia akan memilih rumah yang sudah dibangun dengan kokoh untuk menyimpan semua hartanya. Dengan demikian, jika pencuri datang, maka pencuri itu tidak dapat membongkar serta mencurinya. Jadi perhatikanlah keadaanmu sekali lagi. Jika bait suci sudah dibangun kembali, bersiaplah kita untuk maju berperang merebut tanah perjanjian. Untuk maju berperang dan perlengkapan-perlengkapan apa saja yang dibutuhkan, kita bertemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.